Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 2 SD, untuk kali ini pembelajaran kita melanjutkan pelajaran 2 yang kemarin, yaitu asyik membaca Al-Quran bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini yaitu tentang pesan dari surat An-Nas dan huruf hijaiyah. Kalau kemarin kita sudah membaca dan menghafal surat An-Nas, sekarang kita coba membahas tentang pesan dari surat An-Nas dan juga kita akan membahas tentang huruf-huruf hijaiyah. Oke, langsung saja. Kalian sudah membaca surat An-Nas ya kemarin? Oke. Kalau sudah, ini saya artikan tentang surat An-Nasnya. Kita baca bersama-sama dulu sambil kita artikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ini semua adalah arti dari surat An-Nas ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian maksud dari surat An-Nas ini ada beberapa pesan yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya surat An-Nas ini adalah perintah untuk berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang kepada kita. Nah, kejahatan yang datang kepada kita itu bisa jadi dari manusia, bisa jadi dari golongan jin atau setan. Jadi kalau ada kejahatan yang datang, baik itu dari manusia maupun dari jin, maka satu-satunya tempat berlindung adalah kepada Allah. Itu intinya. Oke ya, paham ya tentang pesan dari surat An-Nas. Kita lanjutkan sekarang terkait dengan huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Kalian pernah tahu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu adalah huruf dalam Al-Quran. Nah, cara membaca dan menulisnya ini dari kanan. Ini berbeda dengan huruf yang kita kenal. Kalau huruf-huruf A, B, C, D yang di kita itu membaca dan menulisnya dari kiri. Tapi huruf hijaiyah atau huruf Arab ini menulisnya dari kanan, membacanya juga dari kanan. Kemudian bunyi huruf hijaiyah itu disesuaikan dengan harokat atau tanda bacanya. Jadi huruf hijaiyah itu bisa berbunyi kalau ada harokat atau ada tanda bacanya ini. Misalnya huruf alif, ba, ta, sa, jim itu kan huruf hijaiyah, dan seterusnya yang ada 28 itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, shin,
shin, shot, dot, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Itu bisa berbunyi kalau ada harokat atau ada tanda bacanya. Kemudian tanda bacanya apa saja? Tanda bacanya ini. Tanda baca yang pertama adalah fathah. Fathah itu modelnya seperti ini. Seret di atas ini namanya fathah. Nah, fathah ini bunyinya A. Jadi kalau ada huruf alif seperti contoh ini, huruf alif kok di fathah bunyinya ya A. Huruf ba kok di fathah bunyinya ba. Huruf ta kok di fathah bunyinya ta, dan seterusnya. Jadi seret di atasnya huruf hijaiyah itu namanya fathah. Yang kedua ada kasroh. Kasroh itu seret letaknya di bawah huruf hijaiyah. Contohnya ini. Ini huruf hijaiyah ta. Ta jika di kasroh ada seret di bawahnya itu. Karena kasroh itu fungsinya sebagai i. Kalau ta berarti ya ti. Kalau alif berarti i. Ba berarti bi, dan seterusnya. Itu adalah huruf atau harokat kasroh. Jadi kalau fathah tadi seretnya di atas, kalau kasroh seretnya di bawah. Yang nomor selanjutnya yaitu dhammah. Dhammah itu modelnya melungker di atas. Seperti contoh ini. Ini di atas huruf hijaiyah ada tanda pelungker, itu berarti dhammah. Dhammah itu mengandung huruf u. Kalau ini huruf kaf, kaf di dhammah berarti bunyinya ku. Alif di dhammah berarti bunyinya u. Ba di dhammah bunyinya bu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah sukun. Sukun ini menandakan mati, ya. Nah, sukun itu seperti bulatan yang ada di atasnya huruf hijaiyah seperti ini. Huruf ya, kemudian ada sukunnya, berarti ya-nya itu ya mati. Huruf nun kok atasnya sukun, berarti nunnya nun mati. Untuk selanjutnya yaitu tasdid. Nah, ini kurang S ya. Tasdid. Tasdid itu bentuknya adalah bergerigi. Ya, bergerigi di atasnya huruf ini. Ini ada huruf ba, terus di atasnya huruf ba ada tanda bergerigi, di atasnya lagi ada tanda seret. Nah, tasdid itu yang bergerigi itu. Nah, tasdid itu artinya adalah double. Artinya ketika ada ba kemudian ditasdid, maka ba-nya itu double. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanwin. Tanwin itu ada fathah tain yang ada di atas seperti contoh ini. Ya, huruf da, kemudian atasnya ada seret 2, itu berarti fathah tain. Bunyinya an. Kemudian kalau ada seret 2 di bawah seperti kasroh tapi double ada 2, itu namanya kasroh tain. Kasroh tain itu bunyinya in. Kemudian ada juga dhammah tain. Dhammah tain itu kalau ada seperti huruf dhammah tapi double, yaitu namanya dhammah tain. Dhammah tain itu bunyinya adalah un. Nah, ini adalah tanda baca dari huruf hijaiyah. Kalau tanda baca ini nanti kita terapkan di huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah ini nanti akan bisa dibaca. Oke ya, paham ya? Kita lanjutkan tentang contoh-contoh huruf hijaiyah. Ini misalnya. Ini ada bentuk tunggal, karena ini dari kanan ya, kita membacanya berarti dari sini. Ada bentuk tunggal, bentuk bersambung, ditulis, dibaca. Ya, contohnya ini. Ya, baris yang pertama, huruf alif di fathah bunyinya a. Kemudian yang tengah ini kaf di fathah bunyinya k. Kemudian lam di fathah bunyinya la. Kalau disambung menjadi seperti ini dan bunyinya adalah akala.
Jadi alif di fathah A, kaf di fathah K, lam di fathah la, akala. Yang kedua, baris kedua ini juga seperti itu. Kaf di domah bunyinya ku, tak di kasroh bunyinya ti, ba di fathah bunyinya ba. Jika dirangkai seperti ini, ditulisnya ini dibacanya kutiba. Kaf di domah ku, tak di kasroh ti, ba di fathah ba, kutiba. Dan seterusnya ke bawah seperti itu. Oke ya, bisa kira-kira? Oke, untuk yang mati, contohnya ini ada yang kelewatan, yang mati. Ini huruf matinya adalah ya. Maka ya-nya ini tidak boleh dibaca ya, tapi mati. Ini bunyinya adalah roiba. Ro di fathah ro, ya di sukun itu mati. Kemudian ba di fathah ba, roiba. Kemudian kalau sidah yang ini, yang sidah itu huruf ba-nya yang di sidah. Ini ba-nya di double. Bacanya ini, B-nya ini double kanan. Bacanya adalah robbuka. Tidak boleh robuka, gitu tidak boleh. Kenapa? Karena ba-nya ditasdid. Berarti ba-nya harus double. Robbuka. Oke, paham kira-kira? Bisa membaca huruf hijaiyah? Saya yakin kalian bisa. Oke ya, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.